Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video presentasi proyek kami dalam rangka berpartisipasi dalam Hagi Student Competition. Adapun judul proyek ini adalah Liquefaction Susceptibility Map Using Logistic Distribution Algorithm, Case Study in Padang City and Surrounding Area, West Sumatra. Kami merupakan tim dari Universitas Pertamina. Tim kami bernama The Expendable dengan anggota tim yaitu Ahmad Atoilah, Erwin Fernanda, dan saya sendiri Tunggul Mirza Pratama. Adapun dosen pembimbing kami yaitu Bapak Epo Prasetya Kusuma. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2018, likuifaksi telah menyerang dan menghancurkan kota Palu, Sigi, Donggala. Dari peristiwa itu, nama likuifaksi mulai terdengar oleh masyarakat luas. Likuifaksi terjadi dikarenakan adanya pembebanan secara cepat saat peristiwa seismik terjadi, di mana terdapat tekanan air dalam pori berlebih, atau adanya suatu material yang sangat jenuh air. Situasi pembebanan cepat meningkatkan tekanan air atau fluida dalam pori yang mengakibatkan pelunakan siklik pada material berbutir halus. Seperti yang terlihat pada animasi ini, bahwa likuifaksi umumnya terjadi pada material lepas, jenuh air, dan terkena oleh guncangan yang kuat. Dalam hal ini, guncangan gempa. Umumnya, likuifaksi diindikasikan oleh adanya sand boils dan lateral spreading. Fenomena likuifaksi telah terjadi di beberapa titik di Padang setelah gempa bumi terjadi. Likuifaksi ini dipicu oleh adanya gempa berkekuatan 7,6 skala Richter dan telah menghancurkan banyak rumah, jalan raya, dan berbagai fasilitas lainnya. Berikut merupakan karakteristik geologi suatu area yang telah mengalami likuifaksi. Dapat terlihat bahwa Kota Padang memiliki tipe endapan aluvium, di mana endapan ini merupakan material lepas dan rentan terhadap likuifaksi. Yang menjadi menarik adalah terjadi zona likuifaksi dengan nilai variasi kedalaman dan penurunan tanah yang lebih tinggi dibandingkan area lain. Untuk Padang sendiri, meskipun tidak mengalami gempa sebesar seperti contohnya di Aceh 9,1 MW, namun di Padang terjadi penurunan tanah akibat likuifaksi sebesar 1,7 hingga 100 cm, di mana penurunan tanah ini bernilai relatif lebih dalam dibanding dengan yang lainnya. Adapun tujuan pada penelitian kali ini adalah untuk membuat peta kerentanan likuifaksi pada area Padang dan sekitarnya dengan bantuan machine learning, yaitu algoritma logistic distribution. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan baru dalam pembuatan peta kerentanan likuifaksi berbasis machine learning. Gambar sebelah kiri merupakan data yang digunakan dalam proyek ini, yaitu berasal dari data peta geologi Lembar Padang, peta hidrogeologi Lembar Padang, dan peta potensi gempa bumi Sumatera Barat, di mana peta geologi kami uraikan menjadi peta jenis batuan dan peta umur batuan. Untuk peta hidrogeologi, kami uraikan menjadi peta kedalaman muka air tanah dan peta produktivitas air tanah. Lalu peta potensi gempa bumi Sumatera Barat kami potong jadi luasan area sebesar Lembar Padang saja. Namun, sebelum itu dilakukan rasterisasi data terlebih dahulu. Secara umum, kondisi geologi Padang dan sekitarnya didominasi oleh endapan aluvial berumur kuarter dengan kedalaman muka air tanah yang cukup dangkal. Selain itu, tingginya potensi gempa pada area ini juga meningkatkan kerentanan likuifaksinya. Lalu setelah 5 data tersebut komplit, kami lakukan clip atau fokuskan data tersebut pada luasan area Kota Padang, yang dapat terlihat pada gambar sebelah kanan. Selain itu, kami juga lakukan penambahan data riset lapangan terkait potensi likuifaksi Kota Padang milik data LIPI, di mana 6 data tersebut akan menjadi data training pada saat pemrosesan dengan machine learning. Berikut bagian metode. Berikut merupakan workflow diagram atau diagram alir beserta metodenya yang akan dilakukan pada penelitian kali ini, di mana warna kuning pada diagram alir ini merupakan bagian pre-processing, sedangkan yang warna hitam merupakan bagian processing atau proses inti pemrosesan pada proyek penelitian ini. Berikut merupakan bagian pre-processing pada metode. Pada tabel sebelah kiri merupakan pairwise comparison matrix atau matriks perbandingan nilai antar parameter, di mana metode pembobotan ini berdasarkan
pengamatan prioritas tiap parameter. Pada tabel water table depth dengan water table depth yang berada pada tabel sebelah kiri bernilai 1 karena datanya sama. Pada water table depth dan rock types bernilai 2. Hal ini berarti bahwa water table depth memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi daripada rock type sebesar 2 poin. Begitu pula dengan yang lainnya. Setelah ditentukan urutan prioritas tiap parameter, maka dilakukan kalkulasi menggunakan perhitungan matriks dan AHP formula atau rumus AHP. Lalu didapatkan bobot tiap parameter yang dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Adapun konsistensi rasio yang didapat setelah kalkulasi AHP adalah sebesar 0,04 atau sekitar 4%, di mana suatu data AHP dapat diterima apabila konsistensi rasionya atau CR bernilai di bawah 10%. Maka dalam hal ini hasil kalkulasi AHP dapat diterima. Bobot-bobot yang didapati ini akan digunakan untuk pemrosesan selanjutnya. Tahap pemrosesan inti pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari software dari Hagi ini, di mana kita akan menggunakan banyak sekali package, karena package ini digunakan untuk membantu pengolahan data yang kita akan lakukan. Jadi di sini akan saya terangkan bahwa yang bagian terpinter ini adalah package untuk si bagian GUI-nya. Jadi akan ada tampilan. Nah, kemudian kita harus mengimport juga package Pandas sampai Seaborn Watertip dan sampai Skype Interpolate. Ini digunakan untuk menganalisa sebuah data. Sebenarnya kalau misalkan data science, big data science, ini package yang sebenarnya tidak istilahnya lazim lah, general lah istilahnya. Dan kita harus bisa mengetahui package-package yang berguna nantinya untuk analisa data kita. Nah, sekedar info bahwa Sklearn ini sangat disarankan bagus sekali dalam menganalisa sebuah data, karena kita bisa mengetahui data analisis seperti deskriptifnya, korelasinya, dan sebagainya. Nah, di sini karena tim kami membuat sebuah pengolahan data machine learning menggunakan logistic regression, maka kita importnya dari Sklearn linear model logistic regression. Sebenarnya modelnya banyak, tapi karena kita pilih logistik yang berdasarkan literatur memang akurasi modelnya bagus, maka kita memilih si model ini. Nah, di sini tertera ada namanya class simple editor frame. Ini tuh digunakan untuk si root dari GUI-nya. Dimana maksud dari dev ini adalah sebuah fungsi yang nanti kita akan panggil tapi secara sendiri, karena di sini ada tulisannya self. Nah, self ini tuh dia akan berjalan sendiri sesuai dengan apa yang kita klik dan apa yang mereka jalan. Jadi nggak perlu fungsinya kita panggil lagi, tapi udah secara otomatis dia akan berjalan. Di sini GUI-nya nggak terlalu mendetail karena kita akan fokus ke dalam processing data. Nah, ini dev buat judul itu digunakan untuk membuat judul dari si software-nya. Nanti kita akan diperlihatkan deh. Nah, button ini tuh digunakan untuk membuat sebuah tombol. Nah, nanti akan bisa kita lihat kalau kita kan. Oke. Nah, kolom utama ini buat sebuah teksnya. Kemudian set teks ini tuh digunakan untuk meng-set teksnya itu seperti apa. Ya, teks itu harus digunakan untuk mendapatkan sebuah teks. Nah, buka file ini digunakan untuk kita ingin membuka sebuah file gitu. Read file ini berarti datanya akan dibaca, simpan itu kalau misalkan kita ingin merubah data terus kita simpan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisa data. Nah, di sini analisa data kita menggunakan si data set dari data training dan data test. Ya, data training dan data test, di mana di data training and test ini kita mendapatkan beberapa
kolom. Nah, kolomnya itu seperti ini. Nah, di sini itu data dengan jumlah data training testnya sejumlah 3.694, di mana terdapat kolom X, Y, X, gempa, produktivitas, RT, water depth, potensi, dan keterangan. Nah, di sini kenapa ada drop? Itu tuh karena kita itu mau membuat sebuah training yang menghilangkan kolom si X sama kolom si Y sama kolom potensi. Nah, kenapa? Karena memang kita tuh ingin mentraining antes si X, gempa, produktivitas, RT, water depth, sama keterangan saja, di mana X, gempa, produktivitas, RT, water depth ini sebagai trainingnya, X trainingnya, dan X testnya, sedangkan keterangannya itu Y. Kenapa Y-nya itu keterangan? Karena kan kita ingin mengetahui apakah sebuah data itu bisa diklasifikasikan menjadi low, medium, atau high. Tuh. Makanya kita ambil Y-nya itu keterangan. Sebenarnya bisa aja potensi, tapi karena future labels dari logistic distribution itu lebih ke mengarah klasifikasi sederhana, maka kita Y-nya pilih yang keterangan. Gitu. Makanya kita drop. Nah, dataset drop ini menghilangkan kolom. Ya. Nah, analisa data ini, tim kami ingin mengetahui bagaimana sih si data ini, analisa korelasi setiap parameternya kayak gimana, kemudian bagaimana karakteristik dari datanya, apakah datanya itu data yang bagus atau mungkin data yang outliers, itu bisa dilihat dari si dataset plot. Yang data heat map ini untuk korelasi dari setiap parameter, dan ini penting karena kita ingin mengetahui korelasi setiap parameternya itu kayak gimana gitu. Nah, scatter matrix dataset ini seperti heat map, cuman bedanya scatter matrix ini dia lebih ke setiap setiap parameternya itu dikorelasikan atau divisualisasikan dalam bentuk grafik atau scatter gitu. Nah, karena setelah kita menganalisa data, kita ingin tahu, kita tujuannya ini biar mengetahui data kita itu seperti apa, apakah bagus untuk diolah atau tidak. Nah, dari ini pentingnya ada analisa data. Oke. Nah, setelah misalkan analisa datanya bagus, maka kita lanjut ke data wrangling. Data wrangling itu data wrangling itu data yang digunakan data untuk mengetahui apakah itu data kosong atau tidak gitu. Nah, seperti biasa kita drop potensi karena sini kita ingin mengetahui data semuanya kecuali potensi gitu. Nah, kalau semisal datanya nggak ada, misalnya datanya lengkap atau nggak ada yang kosong, maka plot dari heatmap-nya itu sangat bagus, mestinya polos, jadi nggak ada yang namanya anomali gitu. Nanti kita bisa lihat nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke training and test. Nah, training test ini sangat penting karena data training and test ini akan membangun sebuah model yang kita inginkan gitu. Yang kita inginkan dari si logistic distribution-nya. Gitu. Dimana seperti yang saya bilang tadi, kita butuh data X. Data X itu yang kami maksud data si parameter, dimana kita harus membuang kolom X, Y, potensi sama keterangan karena kita hanya butuh untuk parameter saja. Nah, ini seperti ini, dataset drop X, Y, potensi, keterangan. Nah, kemudian dataset keterangan ini maksudnya karena Z-nya itu cuma hanya bagian keterangan atau future class-nya. Jadi kita pilihnya yang ini aja gitu. Nah, sekarang setelah itu kita klasifikasikan train test-nya dalam bentuk model selection. Nah, model selection train test split ini tuh data kita akan bagi dalam beberapa perbandingan, di mana test size-nya yang tim kami berikan itu 0,4 sebenarnya. Di mana 0,4 ini sebenarnya mengaruh kepada jumlah datanya, di mana range of state-nya 1. Nah, karena kita memakai model dari logistic regression, maka kita tuliskan logistic regression dari package 6 pillar gitu. Di mana setelah itu modelnya kita harus fitkan antara X-train sama Y-train. Di mana X-train sama Y-train ini setelah kita fitkan, modelnya akan membangun sebuah model. Nah, setelah itu model yang udah dibangun coba kita prediksi dengan memasukkan si nilai X-test-nya. Nah, X-test-nya itu kan tes validasinya kan.
Nah, kita akan mengetahui gimana bangun model kita, apakah model kita itu bagus atau tidak. Gitu. Nah, setelah kita dapat si prediksinya, maka kita akan melanjutkan ke akurasi model, di mana akurasi model ini kita ingin mengetahui model yang kita bangun itu apakah akurasinya bagus atau tidak gitu. Nah, di sini kita pakai yang namanya fungsi dari classification report. Ini tuh fungsi yang digunakan untuk mengetahui report dari klasifikasi kita. Kemudian confusion matrix. Nah, confusion matrix itu seperti tabel, di mana tabel itu seperti ada tabel actual sama tabel prediction. Nah, biasanya kalau semakin datanya modelnya bagus, itu di mana actualnya itu akan mirip dengan prediksi kita gitu. Semakin tinggi actualnya sama dengan prediksi, maka akurasinya semakin tinggi. Nanti akan kita lihat di covernya. Terus kemudian kita pakai skor itu mengetahui si scoring dari model kita gitu. Nah, sekarang kan kalau semisal udah kita analisis lebih lanjut, maksudnya setelah kita udah bangun modelnya, maka kita ambil lagi model yang telah kita bangun, kemudian kita prediksikan terhadap data yang lain, di mana data yang lain itu data yang ada di wilayah itu, tapi luasannya lebih besar dari data training test. Nah, kenapa kita memakai machine learning? Karena untuk klasifikasinya kita menginginkan data yang istilahnya hasilnya bagus, karena di wilayah itu yang tim kami maksud adalah di wilayah Sumatera Barat, kita ingin memprediksikan dari model si Padang, karena memang di Sumatera Barat ada inputnya dari si Padang. Makanya kita coba prediksi, di mana data prediction ini merupakan data yang rasterisasi sangat banyak sekali dengan parameter yang sama dengan parameter training and test, cuman mereka belum dikasih tahu potensi sama keterangannya. Nah, makanya gunanya machine learning digunakan untuk menganalisa apakah di situ klasifikasinya low, medium, atau high. Gitu. Nah, di sini kita baca CSV-nya, kemudian ini buat untuk read CSV, kemudian kita drop X sama Y karena kita hanya membutuhkan si parameter ini saja gitu. Nah, kemudian kita array. Nah, fungsi dari array itu kenapa? Karena di Pandas itu masih dalam bentuk frame Pandas. Untuk membuat dalam sebuah matriks kita harus kasih array gitu. Nah, kemudian dari array ini kita istilahnya kayak kita membuat sebuah wadah yang namanya Z-Real. Di mana Z-Real ini tuh kita ingin mengconvert si keterangan low, medium, high ke dalam bentuk kode atau angka. Kenapa harus dilakukan demikian? Karena untuk menganalisa sebuah analisis spasial atau kita ingin memberikan sebuah analisis spasial, kita harus memplotnya dalam bentuk titik X, Y, Z, di mana Z-nya itu tidak boleh dalam bentuk str atau tidak boleh dalam bentuk seperti ini. Kita harus mengkonversi dalam kode, di mana kode itu angka-angka yang mempresentasikan si keterangan. Di mana misalkan kalau ada keterangan low, kita kasih nilai 1. Kalau kita kasih nilai keterangan medium, kita kasih 2, sama high kita kasih 3. Kenapa demikian? Karena sebenarnya angka sini bisa aja kita kasih 100, misalkan 100, 200, 300. Tapi karena kita ingin prosesnya lebih memudah, maka kita pakai yang sederhana aja angkanya gitu. Nah, setelah semisal prediksinya udah dilakukan secara processing, udah diganti dengan kode, maka nanti akan berubah menjadi angka-angka. Nanti akan saya lihatkan di software ya. Nah, kemudian setelah itu kita plot data. Nah, plot data ini sebenarnya kita memplot data-data yang telah kita analisa. Setelah kita analisa lebih lanjut gitu. Nah, setelah kita analisa lebih lanjut yang processing sebelumnya, di mana yang kita plot itu X, Y, sama Z, di mana Z-nya tadi udah kita ganti kodenya kan. Nah, kemudian setelah itu kita mesh grid. Kenapa harus mesh grid? Karena data kita harus dalam bentuk 2D, di mana data yang kita array ini adalah data
1D, makanya butuh mesh grid digunakan untuk mengubah ke 2D. Nah setelah itu kita menggunakan si fungsi grid data untuk menggrid data hasil kita dengan metode linear. Setelah itu kita coba plot dalam bentuk curve. Setelah itu kita color bar, kita lihat si color barnya. Nah setelah itu kita tampilkan. Nah ini adalah keseluruhan dari software kita, dan coba kita akan run. Kita coba run apakah softwarenya akan berjalan baik atau tidak, bergantung pada nanti hasilnya. Coba kita stay tune ya. Oke, sekarang kita akan menunggu untuk hasil ininya, hasil software biar muncul dulu, karena ini prosesnya agak lama, karena memang Tinker ini memang butuh processing karena mungkin buttonnya yang saya gunakan juga banyak, tim kami yang banyak, sama juga spek dari laptopnya. Jadi kalau semisal laptopnya speknya udah bagus, mungkin prosesnya akan lebih cepat. Oke. Berikut merupakan hasil dari pengolahan data yang kami lakukan menggunakan machine learning berdasarkan pemodelan algoritma distribusi logistik. Nilai akurasi 83,5% diperoleh. Pada peta kerentanan ekuifaksi ini terdapat 3 klasifikasi berdasarkan tingkat kerentanan ekuifaksi di daerah-daerah tertentu. Terdapat warna merah yang berarti kerentanan ekuifaksinya tinggi, warna kuning berarti tingkat kerentanan ekuifaksi menengah, dan warna hijau untuk rendah. Secara kualitatif, distribusi kerentanan ekuifaksi tinggi berada di wilayah pesisir dan kerentanan ekuifaksi rendah berada di dataran tinggi. Daerah dengan kerentanan ekuifaksi tinggi berada di pantai Kota Padang, bagian utara Danau Maninjau, dan sebagian kecil dari Bukit Tinggi. Di pantai Kota Padang ada karakteristik kondisi geologis dalam bentuk permukaan air tanah yang sangat dangkal. Material penyusun berupa endapan permukaan dengan usia kuarter, potensi gempa tinggi, dan produktivitas air tanah yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa wilayah Padang ini memiliki nilai atau bobot tertinggi dari semua parameter ekuifaksi. Hal ini menyebabkan bagian pantai Kota Padang memiliki tingkat kerentanan ekuifaksi yang tinggi. Hal ini juga terjadi di beberapa daerah di Agam dan Bukit Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa anomali yang dapat ditemukan, seperti pada bagian barat Pasaman Barat dan Kota Agam. Ada anomali di mana wilayah pesisir memiliki kerentanan ekuifaksi yang lebih rendah daripada daerah non-pesisir. Ini mungkin menjadi bagian dari error dalam pemodelan distribusi logistik. Berdasarkan data lokasi pelatihan yang hanya, maksudnya data training yang hanya di wilayah Kota Padang, jarak antara data pelatihan atau data training dan area prediksi cukup jauh. Hal ini menghasilkan tingkat akurasi prediksi yang berkurang di area tersebut. Semakin banyak kualitas dan kuantitas data training dan semakin dekat jarak pelatihan, dan maksudnya kesimpulannya yaitu pada hasil menunjukkan bahwa area pesisir merupakan area dengan tingkat kerentanan ekuifaksi yang tinggi, sedangkan daerah pinggiran termasuk dalam area dengan tingkat kerentanan ekuifaksi yang cukup rendah. Meskipun akurasi model mencapai 83,5%, namun error tetap ditemukan, seperti yang terjadi pada bagian barat, Pasaman Barat, dan Kota Agam. Kuantitas dan kualitas data training yang lebih baik akan meminimalisir terjadinya error pada daerah prediksi. Maka dari itu, modeling juga perlu dilakukan dengan validasi beberapa titik area di lapangan untuk memperbesar tingkat akurasinya dan menambah data training pada area penelitian. Ini merupakan referensi dalam proyek kami, dan ini merupakan timeline research kami. Kami memulai dari sekitar tanggal 5 April hingga tanggal 24 Mei 2020. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton.